Selamat pagi saudara-saudara, salam sehat dan tangguh. Kita berjumpa kembali di awal pekan minggu ini, Senin 20 September 2021. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kami sambut berkat Tuhan di pagi hari ini. Kami diberi kesehatan, kami diberi kelimpahan berkat-Mu untuk kami dibangun di pagi hari ini, untuk kami beraktivitas kembali. Tuntun kami ya Tuhan, terlebih lagi supaya kami terus percaya kepada-Mu, karena Engkau adalah Allah yang Maha Penguasa, penolong hidup kami. Dalam nama Yesus, kami memohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan di awal pekan minggu ini, Senin 20 September, berjudul Percayalah kepada Allah. Teks bacaan diambil dari kitab Mazmur 56. Mazmur 56 ayat 12. Kita sama-sama membuka kitab Mazmur, berarti sebelum Amsal. Kitab Mazmur 56 ayat 12. Terjemahan Baru Lembaga Alkitab berbunyi demikian, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara-saudara, setiap orang pasti pernah merasa takut dalam hidupnya. Rasa takut merupakan hal yang dialami tiap orang, terutama saat nyawanya terancam, lalu kemudian kematian telah mendekat, dan setiap manusia itu dapat kehilangan nyawanya. Sebagian besar manusia sangat takut diperhadapkan, salah satunya adalah dengan kematian. Saudara-saudaraku, rasa takut seperti ini pun menghampiri kehidupan seorang raja yang bernama Daud. Kali ini kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 56. Merupakan salah satu miktam dari Daud. Miktam itu artinya Mazmur emas. Inilah miktam yang bisa kita temui dalam Mazmur 56. Kita saksikan bagaimana doa kepercayaan Raja Daud ketika ia menghadapi musuh, yaitu orang Filistin yang hendak menangkapnya dalam pelariannya ke Got. Itu bisa dilihat di 1 Samuel 21. Keselamatan hidup Daud saat itu terancam. Ia tertekan dalam ketakutan. Bagaimana tidak, saudara-saudara? Setelah Daud terlepas dari kejaran Raja Saul, ia ditangkap oleh pegawai Akis, Raja kota Gad, yang merupakan musuh orang Israel. Ancaman demi ancaman mengancam Raja Daud silih berganti. Dan Tuhan memberi hikmat pada Raja Daud untuk melepaskan dirinya dari tangan Raja Akis. Akhirnya Raja marah terhadap pegawai-pegawainya yang telah membawa Daud ke hadapannya dan membiarkan Daud pergi sehingga nyawanya selamat. Saudara-saudara, pengalaman Daud ini adalah guru terbaik dalam kehidupan kita saat ini. Dengan pengalaman yang dialami Raja Daud, kita dapat belajar hal yang bisa kita saksikan tentang karunia Allah. Mari kita mengingat sejenak bagaimana pengalaman
pengalaman Raja Daud saat ia diurapi dan dipilih menjadi raja atas Israel untuk menggantikan Saul. Apa yang terjadi? Saul marah. Saul benci Daud, bahkan ingin membunuhnya. Saul selalu mengejar Daud. Kemanapun Daud bersembunyi dan pergi, karena satu niatnya, membunuh Daud. Berulang kali Saul mengejar Daud, berulang kali pula Daud melarikan diri. Ada beberapa tempat pelarian Daud, misalnya Nob, Gad, Gua Adulam, dan sebagainya. Bisa dilihat dalam 1 Samuel pasal 21 dan seterusnya. Daud memiliki kesempatan sebetulnya, kesempatan baik untuk membunuh Saul. Namun ia tidak melakukan. Ia tidak mau membunuh Saul karena ia menghormati Saul sebagai orang yang diurapi. Itu salah satu keunikan. Saya ulangi, Daud tidak mau membunuh Saul karena Daud percaya Saul adalah orang yang diurapi Tuhan, sekalipun ada kesalahan. Lihatlah 1 Samuel 24 ayat 7 dan seterusnya. Berulang kali Saul berusaha membunuh Daud, berulang kali pula Allah menyelamatkan nyawa Daud. Itulah pengalaman Daud ketika di Gad. Ia menyaksikan hikmat diberikan Allah kepadanya karena Allah sesungguhnya telah menyelamatkan. Yaitu dengan cara apa? Dia berpura-pura gila. Nyawa Daud diselamatkan Allah. Nah, saudara-saudara, nas hari ini Mazmur 56 ayat 12 adalah penggalan doa kepercayaan Daud ketika ia dalam kesulitan. Daud berdoa kepada Allah dan memohon keselamatannya karena ia yakin Allah ada bersama-samanya. Sehingga Daud dalam Mazmur 56 beberapa kali mengatakan, saya bacakan untuk saudara ya, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah aku percaya. 2 kali Daud menyaksikan hal yang sama dalam perikop ini. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ayat 5 sampai ayat 12 juga. Di sini muncul pertanyaan. Bagaimana imannya terhadap Allah? Bagaimana pengalaman Daud ini memberi pelajaran buat kita saudara-saudara? Yaitu yang pertama, bahwa ternyata Daud percaya kepada Allah. Raja Salomo dalam Amsal 3 ayat 5 menuturkan demikian. Percayalah kepada Allah dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu. Percayalah kepada Allah tidak boleh setengah hati, tetapi harus dengan segenap hati. Hal ini berarti kita mempercayai Allah harus penuh. Sebab setiap orang percaya tidak akan bimbang, khawatir, dan takut. Yang kedua adalah jangan takut. Meskipun takut adalah hal yang wajar dan biasa dialami manusia, tetapi Yesus juga berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, jangan takut. Ungkapan tersebut adalah ajakan untuk kita berani dan percaya pada pertolongan Tuhan. Ketakutan hanya membuat kita pesimis, mudah menyerah, khawatir, dan terlebih lagi kita jadi bimbang. Kita nggak percaya lagi perlindungan dari Allah. Oleh sebab itu Mazmur 50 ayat 15 selanjutnya menuturkan, berserulah kepada Allah pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan meluputkan aku. Nah
Nah, saudara-saudaraku, mari kita menyaksikan bahwa Allah itu adalah penolong kita, tempat perlindungan kita, kekuatan kita sebagai penolong dalam kesesakan. Dan itu sudah terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Mazmur 46 ayat 2-4. Selamat beraktivitas, saudara. Percayalah kepada Allah. Mari kita lanjutkan kehidupan, melewati tantangan hidup dalam susah maupun dalam senang. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan. Hari ini kami mau belajar terus dengan firman-Mu untuk kami tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Inilah perjalanan hidup kami Tuhan. Di hari Senin, awal pekan minggu ini. Dan nama Tuhanlah yang kami permuliakan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Gaudeamus igitur, Juvenes dum sumus. Post iucundam juventutem, post molestam senectutem, nos habebit humus, nos habebit humus. Vita nostra brevis est, brevi fini etur. Vita nostra brevis est, brevi fini etur. Venit vos velocite, rapid nos atrocite, nemini parcetur, nemini parcetur. Vivat Academia, vivat